ilmu, kita menuju kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nurul Badriah SEMFK selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan. Pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 5 akan membahas topik mengenai analisis arus kas. Kita lanjut kepada materi yang pertama, yakni mengenai laporan arus kas. Kas merupakan aset likuid utama yang digunakan perusahaan untuk membayar kewajiban, mendanai operasi, membeli aset, dan membayar dividen. Untuk perhitungan kas, kita menggunakan laporan analisis arus kas. Analisis dari laporan arus kas membantu untuk menilai likuiditas atau liquidity, yakni untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek atau yang kurang dari 1 tahun, solvabilitas atau solvency untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar utang jangka panjang atau yang lebih dari 1 tahun, dan fleksibilitas keuangan atau financial flexibility, yakni mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengambil keputusan ketika menghadapi peluang ataupun krisis. Untuk isi dari laporan arus kas, kita bedakan menjadi 3 aktivitas utama yang dilakukan dalam perusahaan. Yang pertama ada operasi, aktivitas yang paling utama untuk mendapatkan pendapatan atau penerimaan. Dari aktivitas operasi ini, arus kas masuk didapatkan dari penerimaan kas yang dilakukan saat penjualan barang ataupun jasa. Untuk arus kas keluarnya, seperti pembayaran gaji karyawan. Selanjutnya, aktivitas investasi, yang dimana arus kas masuk dari aktivitas investasi ini didapatkan apabila perusahaan menjual aset tetapnya seperti gedung dan juga tanah. Untuk arus kas keluarnya didapatkan ketika perusahaan membeli aset tetap, kebalikan dari arus kas masuk tadi. Selanjutnya, untuk pendanaan, arus kas masuk yang didapatkan dari pendanaan didapatkan perusahaan melalui penerbitan saham baru contohnya. Dan untuk arus kas keluarnya didapatkan perusahaan melalui aktivitas seperti pembayaran atau pembagian dividen. Selanjutnya, mengenai penyusunan laporan arus kas terdapat 2 metode, yakni ada indirect method dan juga direct method, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga kami nantinya. Kita akan lanjut saja kepada materi yang berikutnya, yakni mengenai persiapan laporan arus kas. Kita mulai dari memperhatikan arus kas neto dari operasi. Berikut teman-teman, terdapat perhitungan dari laba neto. Beban penyusunan dan amortisasi itu sudah tersedia di sini. Beban penyusunan ini sifatnya memang sudah ada di pencatatan untuk mengurangi laba, namun tidak mengurangi kas secara nyata. Selanjutnya, dari penjualan aset. Apabila terdapat kerugian dalam penjualan aset, maka ditambahkan, dan apabila terdapat keuntungan dalam penjualan aset, maka dikurangkan. Selanjutnya, kas yang berkaitan dengan aset lancar dan liabilitas jangka pendek. Apabila kas yang dihasilkan, maka dikurangkan. Apabila kas itu digunakan, maka ditambahkan. Dari sini terdapatlah arus kas neto dari aktivitas operasi. Selanjutnya, yakni laba neto disesuaikan dengan beban penyusunan dan amortisasi non kas. Terdapat jurnalnya teman-teman. Beban penyusunan pada akumulasi penyusunan dan juga beban amortisasi pada aset tak diwujud. Untuk tahap selanjutnya pada persiapan, yakni mengeliminasi beban non kas yang diakui dalam perhitungan laba neto. Untuk selanjutnya, yakni menganalisis kas yang dihasilkan dan digunakan oleh perubahan aset lancar dan liabilitas jangka pendek. Berikut tampilan perubahan akun laporan posisi keuangan setelah mengalami penyesuaian dari laporan arus kas. Untuk akun aset akan mengalami kenaikan apabila terdapat arus kas keluar, dan akan mengalami penurunan apabila terdapat arus kas masuk. Dan untuk akun liabilitas akan mengalami kenaikan apabila terdapat arus kas masuk, dan akan mengalami penurunan apabila terdapat arus kas keluar. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh mengenai laporan arus kas dengan menerapkan konsep dan teori yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya tadi. Nah, di sini akan disajikan juga laporan arus kas Gold Corporation, disajikan juga dengan laporan statistik keuangan dan laporan laba ruginya. Dengan informasi tambahan untuk tahun kedua adalah sebagai berikut: perusahaan membeli sebuah truk selama tahun berjalan seharga $30.000 yang dibayar secara penuh oleh produsen. Kemudian paling kedua itu sebuah truk dengan harga sebesar $10.000 dan nilai bisnis neto sebesar $2.000 dijual selama tahun berjalan dengan harga $7.000. Tidak ada penjualan lain dari aset yang dapat disebutkan. Poin ketiga itu dividen dibayarkan selama tahun kedua sebesar $51.000. Nah, mungkin di sini kita langsung saja masuk ke laporan arus kas Corporation untuk tahun yang berakhir 31 Desember tahun kedua. Di mana teman-teman mungkin bisa melihat di bagian arus kas neto dari aktivitas operasi itu sebesar $113.000. Nah, ini membuktikan bahwa arus kas pada aktivitas ini itu berjalan dengan sehat, walaupun laba neto atau laba bersihnya itu tertulis $84.000. Namun
Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian pada biaya nafkah seperti penyusutan sebesar $35.000 dan juga adanya pengelolaan modal kerja seperti penagihan piutang yang baik dan pemenuhan stok barang yang berjalan cukup efektif. Kemudian teman-teman mungkin bisa melihat di bagian arus kas neto dari aktivitas investasi sebesar terlihat arus kas uang neto sebesar $63.000. Nah, ini sebenarnya berindikator positif di mana perusahaan itu sedang melakukan ekspansi, yaitu mereka melakukan pembelian peralatan baru sebesar $70.000 dan juga mereka telah mendapatkan kas masuk berupa aset dari penjualan peralatan lama sebesar $7.000. Kemudian teman-teman mungkin bisa melihat bagian arus kas neto dari aktivitas pendanaan itu terlihat arus kas keluar neto sebesar $26.000. Nah, di sini itu perusahaan itu sebenarnya telah atau lagi melakukan sebuah strategi besar di mana mereka itu baru saja melunasi utang hipotek mereka itu sebesar $150.000. Kemudian juga membayarkan dan membagikan dividen mereka kepada pemegang saham sebesar $51.000 dan juga sebagian besar pelunasan biaya atau dana itu didapatkan atau diambil dari adanya penerbitan saham preferen itu sebesar $175.000. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat di bagian dari tabel ini, tampilan ini aset tetap di akun T. Nah, itu kita akan mengalir di bagian aktivitas investasi di mana bagian pembelian peralatan $70.000. Nah, di bagian itu teman-teman bisa melihat di bagian aset tetap itu ada kenaikan aset tetap itu sebesar $100.000. Nah, $100.000 itu tuh sebenarnya nanti dikurangi oleh pembelian peralatan sebesar $30.000 yang ada di informasi tambahan sebelumnya yang dibayar oleh produsen. Nah, karena itu hasilnya menjadi $70.000. Nah, $70.000 itu dia adalah kas pembelian peralatan secara tunai, makanya dia ditulis pada laporan arus kas. Sedangkan $30.000 itu cukup ditulis. Sedangkan $30.000 itu yang dibayar oleh produsen itu dia bersifat aktivitas investasi dan pendanaan non cash dan tidak perlu disajikan pada laporan arus kas dan cukup dilampirkan pada catatan di bawah kaki dengan aset dengan biaya perolehan sebesar $30.000 diberikan atau kedua dan dibayar seluruhnya oleh produsen. Nah, selanjutnya kita mungkin mengenali sebagian alat jurnal penjualan aset sebagai berikut, di mana kas bertambah di sisi debit sebesar $7.000 itu hasil dari nilai jual peralatan lama pada tahun berjalan di informasi tambahan sebelumnya. Kemudian akumulasi penyusutan itu dihapus di sisi debit sebesar $8.000. Nah, $8.000 ini dia didapat dari nilai perolehan dikurangi dengan nilai buku sebesar yaitu $10.000 dikurang $2.000 sama dengan $8.000. Kemudian kita menghapus aset atau biaya perolehan peralatan lama dan telah dijual itu di sisi kredit itu sebesar $10.000. Nah, kemudian untuk urusan penjualan itu bertambah di sisi kredit sebesar $5.000 karena dia menambah modal perusahaan. Kemudian $5.000 ini dia didapat dari nilai jual harga tahun berjalan dikurangi dengan nilai buku yaitu $7.000 dikurang $2.000 sama dengan $5.000. Nah, terakhir ini dia mengenai perubahan neto dalam kas sama dengan jumlah arus kas neto dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kita bisa lihat di bagian sini perubahan neto kas dari ketiga aktivitas perusahaan tadi itu sebesar $24.000. Nah, itu kita lihat lagi di bagian lampiran laporan posisi keuangan itu di bagian angka pertama kas itu ada sebesar $51.000. Nah, di bagian karena adanya perubahan neto kas atau kenaikan neto pada kas itu sebesar $24.000, maka kas pada akhir periode di tahun kedua pada laporan posisi keuangan maupun laporan arus kas bertambah menjadi $75.000. Nah, materi selanjutnya ada investasi metode ekuitas. Pada metode ekuitas ini, perusahaan investor akan mencatat laba dari perusahaan itu yang diinvestasikan sesuai dengan persentase kepemilikan sahamnya. Itu akan dicatat sesuai dengan kas yang belum diterima. Nah, namun jika investasi yang membagikan dividen, maka dividen tersebut akan dicatat sebagai pengurangan investasi karena labanya itu sudah diakui sebelumnya. Lalu, dalam laporan arus kas, bagian laba yang diterima disebut dengan laba non-kas, sehingga harus dikurangi dari laba neto pada aktivitas operasi. Jadi penyesuaian ini itu digunakan untuk menunjukkan kas yang benar-benar diterima oleh satu perusahaan. Nah, terdapat contoh di sini dengan contoh kepemilikan 40% pada neto inch, terus laba neto sebesar $100.000. Bagian laba yang diakui maka 40% dikali dengan $100.000, hasilnya $40.000. Dividen yang dibagikan sebesar $60.000 dan dividen yang diterima maka 40% dikali dengan $60.000
Terlebih dahulu meskipun kasnya itu belum benar-benar dibayarkan. Nah, biaya tersebut datang dari mana? Biaya ini datang dari biaya jasa dan biaya bunga yang kemudian dikurangi dari hasil aset program. Lalu ada sekuritasi utang usaha. Nah, itu adalah proses pengalihan piutang perusahaan kepada entitas yang bertujuan khusus seperti SPA. Jadi ini tuh dia menggunakan agar perusahaannya itu bisa lebih cepat mendapatkan kas lebih cepat. Nah, SPA ini membeli utang tersebut dari hasil penjualan obligasi di pasar modal. Nah, dalam laporan arus kas, bunga dalam piutang ini dianggap sebagai kenaikan arus kas operasi karena berkaitan dengan aset aja. Namun analisis itu perlu berhati-hati karena bisa saja suatu perusahaan memiliki peningkatan itu karena pengalihan dari sekuritisasi utang usaha tersebut. Nah, di sini ada metode yang langsung. Kita langsung ke contoh soal. Jadi untuk arus kas dari operasi ini tuh kas diterima dari pelanggan itu sebesar 641.000. Datang dari mana? Datang dari penjualan sebesar 660 itu dikurangi kenaikan piutang usaha sebesar 9.000. Maka dapat hasil 651.000. Yang itu ada berdasarkan penjualan sebesar 363.000 dikurangi penurunan persediaan sebesar 6.000 ditambah penurunan utang usaha sebesar 5.000, maka kas dibayar untuk pekerja itu sebesar 362.000. Lalu kas dibayar untuk beban operasi itu datang dari beban umum penjualan dan administrasi sebesar 218.000 dikurang dengan beban penyusutan dan amortisasi atau laba kas itu sebesar 35.000. Lalu dikurangi penurunan biaya dibayar di muka sebesar $3.000 dan dikurangi kenaikan biaya yang masih harus dibayar sebesar 4.000. Maka dapatlah kelas segini. Dan untuk arus kas dan dari operasi itu penjumlahan dari ini. Nah, selanjutnya itu ada implikasi analisis arus kas. Ini tuh dia menjelaskan beberapa keterbatasan dalam analisis laporan keuangan di dalam laporan arus kas. Nah, yang pertama itu tidak ada pemisahan arus kas untuk keseluruhan biasa atau operasi yang dihentikan. Nah, ini tuh sehingga informasi itu tertentu dan kurang jelas untuk dianalisis. Yang kedua itu bunga dan dividen yang diterima serta bunga yang dibayarkan diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Padahal banyak analisis itu menganggap bahwa bunga yang dibayar itu termasuk ke dalam aktivitas pendanaan, sedangkan bunga dan dividen yang diterima termasuk ke dalam aktivitas investasi. Nah, yang ketiga itu ada pajak penghasilan masuk arus operasi dan dapat mendistorsi analisis. Nah, ini tuh dia bisa menyebabkan distorsi analisis apabila beban atau manfaat pajak sebenarnya lebih berkaitan dengan aktivitas investasi atau pendanaan. Yang terakhir ada penghapusan laba atau rugi dari penjualan aset atau investasi dihapus dari aktivitas operasi sebelum pajak. Tetapi akibatnya ini analisis terhadap aktivitas operasi dan investasi dapat menjadi kurang akurat. Terakhir, menginterpretasikan arus kas dan Lorenetto. Nah, di sini saya menjadikan tabel yang berisi perbandingan antara laporan laba rugi khususnya Lorenetto dengan laporan arus kas khususnya arus kas operasi. Nah, 5 poin tersebut diantaranya pertama adalah dari fungsi utamanya. Kalau laporan laba rugi digunakan untuk mengukur profitabilitas suatu perusahaan, sedangkan laporan arus kas digunakan untuk mengukur likuiditas dan solvabilitas perusahaan karena berisi tentang arus masuk kas dan arus keluar kas. Lalu yang kedua dari keterbatasannya, di laporan laba rugi tidak mampu mengukur likuiditas dan solvabilitas, sedangkan laporan arus kas tidak menyajikan informasi terkait profitabilitas. Lalu dari cakupan aktivitasnya, untuk laporan laba rugi itu kan menggunakan pencatatan berbasis aktual, di mana pendapatan dan beban diakui saat transaksi terjadi, walaupun kas belum kita terima dan belum kita bayarkan. Sedangkan laporan arus kas ini cakupan aktivitasnya adalah aktivitas yang memang benar-benar mempengaruhi kas itu sendiri, baik seperti penerimaan dana dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok, atau aktivitas operasi lainnya. Nah, yang keempat adalah sifat informasinya. Kalau laporan laba rugi bergantung pada estimasi, penangguhan, alokasi, dan valuasi, sedangkan kalau laporan arus kas berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, yang terakhir dari kegunaan analisisnya. Kalau laporan laba rugi digunakan untuk menilai kinerja dan kemampuan menghasilkan laba, sedangkan laporan arus kas digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, apakah mereka mampu memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya berdasarkan kondisi kas perusahaan. Nah, langsung masuk kita ke kasus World Corporation, perbandingan pelaporan aktual dengan pelaporan berbasis kas. Nah, di sini ada arus kas operasi. Untuk angkanya sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya Firly.
Nah, terlihat perbandingan di sini ada keuntungan atas penjualan aset sebesar 5.000. Alasannya karena sebelumnya di materi pertama, keuntungan atas penjualan aset ini masuk ke arus kas investasi. Lalu penyusutan dan amortisasi juga tidak dimasukkan karena penyusutan dan amortisasi ini hanyalah pencatatan akuntansi. Kita nggak benar-benar mengeluarkan kas pada saat itu. Sedangkan untuk penjualan itu ada kenaikan BK sebesar 9.000, makanya harganya 651.000 karena yang baru kita terima hanya segitu. Lalu next kita membahas analisis arus kas. Di analisis arus kas kita tidak membahas lagi apakah perusahaan mampu menghasilkan laba, tetapi membahas kas tersebut berasal dari mana dan digunakan untuk apa. Nah, analisis arus kas ini penting karena perusahaan bisa aja terlihat laba, padahal kasnya itu lemah. Hal ini terjadi karena penjualan banyak dilakukan secara kredit. Nah, untuk melakukan analisis KPIs, analis biasanya perlu fokus pada beberapa hal. Yang pertama, apakah perusahaan mampu melakukan pembelian aset dengan menggunakan kas operasionalnya atau terlalu bergantung pada pinjaman. Lalu yang kedua, apakah perusahaan terlalu bergantung pada pendanaan eksternal seperti utang ataupun penerbitan saham. Lalu yang terakhir, apakah perusahaan ini rutin membayarkan dividen dan mendukung ekspansi bisnis serta mampu menjaga stabilitas keuangannya dalam jangka panjang. Nah, dalam melakukan analisis arus kas biasanya nggak cuma satu periode aja, melainkan langsung beberapa waktu. Tujuannya adalah agar kita bisa membandingkan dari waktu ke waktu apakah perusahaan mengalami perkembangan yang baik atau justru penurunan. Dalam analisis ini dilakukan dengan pendekatan KPIs atau persentase per komponen, di mana angka dari sumber dan penggunaan kas diubah menjadi persentase untuk mempermudah perbandingan. Lalu kita masuk ke analisis arus kas dan proposal. Nah, teman-teman bisa lihat ada dua pie chart di sini. Di sisi kanan sumber utama kas dan proposal, dan di sisi kiri ada penggunaan utama kas dan proposal. Untuk periode analis di sini ada 6 tahun yang berakhir pada 28 Juli 2011. Nah, untuk mengetahui informasi persentase yang ada di sini, teman-teman perlu buka KK4 dan KK10, yaitu di halaman 267 dan di halaman 272 seperti ini tampilannya. Nah, ini adalah tampilan KK4 dan ini KK10. Untuk mengetahui dari mana angka 55,72% itu ada di total kas netto yang diperoleh dari aktivitas operasi, ini diperoleh dari total 6 tahun dibagi dengan periodenya. Nah, jadi total dari tahun 6 sampai tahun 11 ini adalah 120,02% dibagi dengan 5,5726 diperoleh dari 5 tahun ditambah 209 dibagi 365 hari. 209 itu diperoleh dari periode waktu tanggal 1 Januari sampai 28 Juli tahun 2011. Jadi kita masuk kembali lagi ke pembahasan analisis arus kas dan proposal. Nah, teman-teman lihat di sini penggunaan utama yang paling besar, sumber utama yang paling besar adalah arus kas operasi. Ini berarti kondisi kas perusahaan cukup baik karena kas perusahaan yang paling besar berasal dari aktivitas operasi. Nah, di sini juga ada pinjaman jangka panjang dan pinjaman jangka pendek, tapi tetap aja yang mendominasi itu pasti arus kas operasi. Lalu untuk penggunaan utama kas digunakan untuk pembelian aset sebesar 33,64%. Ini menunjukkan perusahaan atau manajemen melakukan pengelolaan keuangan yang baik karena itu digunakan untuk investasi, untuk membantu operasional bisnis dan perkembangan bisnis dalam jangka panjang. Selain itu ada akuisisi bisnis, pembayaran utang, dan yang penting di sini adalah dividen. Dividen di sini sebagian besar dibiarkan menggunakan kas operasional. Sehingga hasil akhir dari analisis kita, tahun ke-11 menunjukkan pemulihan kinerja, tahun ke-9 dan 10 terjadi penurunan laba akibat restrukturisasi, dan kontribusi operasi terendah terjadi pada tahun ke-9. Berdasarkan kasus capable tersebut, kita mampu memiliki kesimpulan dari analisis arus kas tersebut. Yang pertama, arus kas tidak hanya menyajikan angka arus masuk kas dan arus keluar kas, melainkan mampu menilai kualitas keputusan manajemen. Yang kedua, mencerminkan kinerja dan posisi keuangan, karena laporan arus kas ini biasanya disajikan bersama laba bersih untuk melihat kondisi keuangan secara nyata. Lalu yang ketiga, untuk menggambarkan efektivitas penggunaan kas. Selanjutnya, untuk menunjukkan kemampuan menghadapi perubahan bisnis. Lalu untuk mengungkap pola dan stabilitas arus kas operasi. Jadi perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang stabil dan sehat, kondisi kas yang stabil, cenderung mampu mempertahankan stabilitas keuangan ini untuk jangka panjang. Nah, namun dalam melakukan analisis arus kas kita harus teliti karena kenaikan kas bisa bersifat sementara karena ada utang atau kewajiban jangka pendek yang belum dibayarkan, misalnya seperti gaji ataupun sewa. Makanya suatu saat ketika kas itu telah kita gunakan untuk membayar kewajiban itu, kas kita nggak tinggi lagi.
Nah, jadi arus kas operasi kuat mampu mendukung investasi dan pertumbuhan, dan arus kas yang lemah, seperti ketika terlalu bergantung pada pendanaan eksternal, mampu meningkatkan indikasi risiko keuangan. Selanjutnya, pembahasan kita mengenai pengukuran arus kas dan alternatif. Untuk ini, teman-teman udah gak asing lagi yang namanya EBITDA atau Earning Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization. Nah, tapi EBITDA ini bukanlah suatu ukuran arus kas yang akurat karena memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, penjusutan tetaplah biaya ekonomis yang nyata. Lalu yang kedua, tidak mencerminkan kebutuhan investasi aset. Dan yang terakhir, mengabaikan perubahan modal kerja seperti utang, piutang, dan persediaan itu diabaikan. Padahal akun-akun seperti ini tuh mempengaruhi kas perusahaan yang sebenarnya. Jadi saya akan menjelaskan materi tentang kondisi perusahaan dan ekonomi. Yang pertama yaitu ada laporan posisi keuangan menunjukkan aset perusahaan dan sumber pembiayaannya. Yang artinya bagaimana sih caranya agar laporan posisi keuangan tersebut secara dibiayai. Yang kedua ada laporan laba rugi menggambarkan hasil operasi selama periode tertentu. Yang kedua, laporan laba rugi menggambarkan hasil operasi selama periode tertentu. Dapat meningkatkan aset sehingga menggambarkan sebuah hasil operasi pada periode tertentu. Yang ketiga, perusahaan yang menguntungkan tetap dapat mengalami masalah likuiditas. Untuk kewajiban masa kini dan menguntungkan kas terhadap mengalami masalah likuiditas untuk ekspansi melalui peningkatan penjualan dapat menyebabkan masalah pada masalah likuiditas. Yang keempat, arus kas operasi penting untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan. Tidak ada bisnis yang dapat bertahan dalam waktu jangka panjang. Maka dari itu dengan harus memperedasikan arus kas dengan hati-hati dalam memahami kondisi ekonomi. Yang kelima, ada kenaikan piutang dan persediaan dapat mempengaruhi arus kas operasi. Dapat kita mengindikasikan bahwa peningkatan permintaan pelanggan atas produk atau dapat juga menandakan ketidakmampuan untuk menagih sejumlah utang yang telah jatuh tempo dengan tepat waktu. Yang keenam, ada profitabilitas yang baik pada akhirnya diharapkan untuk menghasilkan arus kas yang positif. Karena profitabilitas yang meningkat gunanya untuk memperoleh pendanaan tambahan dari utang ke ekuitas pemasok. Yang ketujuh, ada kondisi inflasi meningkatnya kebutuhan pendanaan dan investasi perusahaan. Meliputi pegadaian aset tetap, peningkatan investasi pada persediaan dan piutang pada utang ke ekuitas pemasok. Kebijakan dividen berdasarkan laba sehingga tidak menyediakan biaya saat ini bagi itu sumber daya yang digunakan dalam tren operasi. Dan yang terakhir ada interpretasi arus kas harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan tren bisnis. Keputusan manajemen tidak harus didasarkan pada laporan keuangan aja, tetapi implikasi mempertimbangkan kondisi ekonomi dan terhadap tren bisnis ini tidak dapat diabaikan. Dan sedangkan pentingnya laporan keuangan arus kas dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi dan terhadap tren bisnis. Saya akan menyampaikan tentang arus kas bebas atau free cash flow. Yang pertama itu kita akan mengetahui dulu apa itu sih free cash flow. Jadi free cash flow itu merupakan arus kas yang tersisa dari segala jenis operasi kita, dana finansial, dan juga dari investasi kita. Jadi free cash flow itu digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam yang pertama itu mempertahankan operasi, membiayai investasi, dan yang terakhir itu memenuhi kebutuhan pendanaan. Free cash flow menunjukkan fleksibilitas keuangan yang lebih baik. Analisis free cash flow perlu mempertimbangkan kondisi perusahaan dan industri. Jadi yang pertama itu, lalu selanjutnya arus kas sebagai validator. Laporan arus kas sebagai validator jangan lupakan dong. Yang pertama yaitu memprediksi hasil operasi berdasarkan aktivitas produktif. Lalu menilai kemampuan ekspansi dan kebutuhan modal. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi arus kas di masa depan. Lalu laporan arus kas dalam evaluasi kinerja. Dalam evaluasi kinerja, arus kas membantu untuk mengidentifikasi yang tidak akurat atau menyesatkan, dan juga lebih andal dibandingkan prediksi atau pernyataan manajemen, dan juga menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih kredibel. Baik, selanjutnya yang kita lanjut ke analisis rasio arus kas. Rasio kecukupan arus kas yaitu rasio kecukupan mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan kas dari operasi yang cukup untuk menutupi
pengeluaran modal, investasi pada persediaan, dan juga pembayaran dividen tunai. Baik, selanjutnya yaitu kita akan menunjukkan bagaimana sih cara menghitung rumus rasio kecukupan arus kas. Di sini kita ada rumusnya, yaitu jumlah arus kas dari operasi selama 3 tahun dibagi jumlah pengeluaran modal, penambahan persediaan, dan dividen tunai selama 3 tahun. Arus kas dari operasi itu laba bersih ditambah menyusulkan perubahan modal kinerja. Lalu pengeluaran modal yaitu pembelian aset tetap seperti properti, pabrik, dan juga peralatan. Dan juga yaitu penambahan persediaan merupakan jika persediaan menurun dianggap nol, dan dividen tunai dividen yang benar-benar dibayarkan secara tunai. Lalu di sini kita lanjut ke interpretasi dan contoh. Di sini kita ambil dari kasus perusahaan Campbell Soup Company. Di sini interpretasinya itu rasio sama dengan 1. Perusahaan tercukupi tanpa pendanaan eksternal. Rasio lebih kecil daripada 1 itu kas internal tidak cukup untuk membayar dividen dan pertumbuhan operasi saat ini. Contoh dari Campbell Soup Company, dan di sini ada data 3 tahunnya, yaitu jumlah kas mereka dari operasi sebesar 1.910 juta dolar. Lalu yang kedua itu total pengeluaran modal mereka ditambah penambahan persediaan plus dividen sama dengan 1.390,3 dolar ditambah 1.390,3 dolar ditambah 1.113,2 ditambah 348,5 dolar sama dengan 348,5 dolar, dengan ya hasilnya itu 2.852 juta dolar. Lalu di sini kita gimana cara penghitungan rasionya, yaitu 1.610,9 juta dibagi 2.892,0 juta. Jadi 1.610,9 juta ini berdasarkan dari jumlah kas dari operasi mereka, dan 2.850,2 ini tadi penghitungan dari total pengeluaran modal mereka plus penambahan persediaan plus dividen yang telah mereka bayarkan. Lalu lanjutnya dalam materi selanjutnya yaitu rasio reinvestasi kas. Rasio reinvestasi kas yaitu atau kas reinvestasi rasio mengukur presentasi kas operasi yang ditahan dan diinvestasikan diinvestasikan kembali ke perusahaan untuk mengganti aset yang lama, membiayai pertumbuhan operasi. Rumusnya yaitu rasio reinvestasi kas yaitu arus kas dari operasi dividen tunai dibagi aset tetap bruto ditambah investasi ditambah aset lain-lain plus modal kerja. Di sini ada contoh perhitungannya, yaitu kita ambil dari perusahaan Campbell Soup Company lagi di tahun 11-nya. Di sini ada data-datanya juga. Arus kas dari operasi mereka ini 805,2 dolar, dividen tunai yang mereka bayarkan itu 137,5 dolar, aset tetap bruto mereka yaitu 2.921,9 dolar, investasi mereka yaitu 477,6 dolar, aset lain-lain yaitu 404,6 dolar, modal kerja mereka yaitu 1.518,5 dikurang 1.278,0, hasilnya yaitu 240,5. Di sini ada bagaimana sih cara menghitung rasionya, yaitu 805,2 dikurang 137,5 dibagi 2.921,9 ditambah 477,6 ditambah 404,6 ditambah 240,5 ditambah dengan 4.044,6 yang menghasilkan 0,165, dan presentasi rasionya yaitu 16,5%. Baik, selanjutnya yaitu di sini ada contoh lembar kerja, dan teman-teman bisa perhatikan di sini ada nama-nama akun dari arus kas.